Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karin Larena Araceli dengan NIM 202506020027 dan SID 12025000337. Saya ingin menjelaskan video mengenai asam dan basa. Kira-kira apa itu asam dan basa? Supaya kita lebih paham, mari kita simak penjelasan berikut ini. Asam adalah zat yang jika kita larutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Memiliki rasa masam, bersifat korosif, memiliki pH kurang dari 7, serta dapat memerahkan lakmus biru. Sedangkan basa itu adalah zat yang jika kita larutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida, memiliki rasa pahit dan licin, bersifat kaustik, memiliki pH di atas 7, dan dapat membirukan lakmus merah. Contoh asam adalah jeruk dan HCl, contoh basa adalah sabun dan baking soda. Indikator asam basa adalah zat yang digunakan untuk menentukan sifat larutan apakah asam, basa, atau netral, dengan perubahan warna pada pH tertentu. Contohnya lakmus, merah di asam, biru di basa. Metil merah, merah di larutan asam, dan kuning di larutan basa. Kira-kira ada apa aja ya teori asam dan basa? Teori pertama adalah teori Arrhenius yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ dalam larutan air. Contohnya adalah HCl adalah asam karena menghasilkan H+. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- dalam air. Contohnya NH3 adalah basa karena dapat menghasilkan ion OH-. Selanjutnya ada netralisasi di mana terjadi reaksi antara H+ dan OH- membentuk air dan garam. Contoh reaksinya adalah HCl ketika direaksikan dengan NaOH, hasilnya adalah NaCl dan H2O. Kelemahan dari teori ini hanya berlaku dalam larutan dalam air saja. Teori kedua adalah teori Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Contoh reaksi tanpa pelarut air adalah NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4+ ditambah Cl-, di mana reaksi tetap terjadi karena ada perpindahan proton. Contoh reaksi dengan pelarut air adalah HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-, di mana air bertindak sebagai basa. Menurut teori ini, reaksi asam basa selalu membentuk pasangan asam basa konjugat, di mana asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton dan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Teori ini lebih luas dari Arrhenius karena tidak terbatas pada larutan air. Teori Lewis menyatakan bahwa asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron. Teori ini tidak bergantung pada proton ataupun air, sehingga dapat menjelaskan lebih banyak reaksi, misalnya pada reaksi antara BF3 dan NH3. Reaksi BF3 dan NH3 dapat dilihat pada struktur Lewis berikut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pH. pH ditemukan oleh Søren Peder Lauritz Sørensen, seorang ahli kimia Denmark pada tahun 1909 di laboratorium Carlsberg di Copenhagen saat mempelajari pengaruh konsentrasi ion pada protein. pH adalah ukuran yang menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen di dalamnya. Larutan asam memiliki pH di bawah 7. Di mana semakin kecil pH, maka akan semakin asam larutan tersebut. Yang kedua adalah larutan basa yang memiliki pH di atas 7. Di mana semakin besar pH, maka akan semakin basa larutan tersebut. Dan yang terakhir adalah netral, di mana memiliki pH 7, yaitu contohnya seperti air murni atau aqueous. Gambar berikut ini menunjukkan skala pH. Skala pH adalah rentang angka 0 sampai 14 yang menunjukkan tingkat keasaman larutan, di mana pH 0 sampai 6 menunjukkan bahwa larutan tersebut adalah asam. Contoh dari larutan asam ini, pertama pH 1 asam lambung HCl, pH 2 jus lemon, pH 3 jus apel, pH 4 jus tomat, pH 5 kopi hitam, pH 6 susu. pH 7 menunjukkan bahwa larutan tersebut adalah larutan yang netral, seperti aqueous.
Selanjutnya, pH 8-14 menunjukkan bahwa larutan tersebut adalah larutan yang basah. pH 8 contohnya adalah telur, pH 9 baking soda, pH 10 sabun cuci tangan, pH 11 larutan amonia, pH 12 pemutih, pH 13 dan 14 adalah concentrated solution of alkalis. Faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Yang pertama, kekuatan ikatan Ha. H itu hidrogen, A itu atom lain. Semakin lemah ikatan Ha, maka semakin mudah H+ lepas. Jadi asam akan semakin kuat. Contohnya HF, asam lemah karena ikatan HF sangat kuat. Sedangkan HCl, HBr, Hi makin ke bawah ikatan semakin lemah, maka asam akan semakin kuat. Yang kedua adalah keelektronegatifan atom A. Semakin elektronegatif atom A, ikatan Ha akan semakin polar, maka H+ makin mudah lepas. Dalam satu periode, CH4 lebih kecil dari NH3, NH3 lebih kecil dari H2O, H2O lebih kecil dari HF. Jadi HF adalah yang paling asam. Faktor yang ketiga adalah ukuran atom A. Semakin besar ukuran atom A, muatan negatif pada basa konjugat akan semakin stabil, sehingga asam akan semakin kuat. Contohnya, HF lebih lemah dari HCl, HCl lebih lemah dari HBr, HBr lebih lemah dari Hi. Hi paling kuat karena atom I paling besar dan paling stabil menahan muatan negatif. Faktor yang keempat adalah polaritas ikatan Ha. Semakin polar ikatan Ha, maka semakin mudah H+ dilepaskan, sehingga asam akan semakin kuat. Alasannya, atom A menarik elektron lebih kuat sehingga H+ menjadi lebih positif dan lebih mudah lepas sebagai proton. Tahukah kamu, air tidak sepenuhnya netral? Air dapat mengalami autoionisasi, yaitu sebagian kecil molekul air saling bereaksi. Reaksi dapat dilihat pada gambar berikut. 2H2O dapat diurai menjadi H3O+ ditambah OH- serta H3O+ ditambah OH- dapat membentuk kembali H2O. Konstanta hasil kali ion air dapat disebut Kw. Kw merupakan hasil perkalian dari konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw adalah 1,0 dikali 10 pangkat minus 14. Karena itu, air murni punya konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna atau hampir sempurna dalam air. Asam kuat menghasilkan basa konjugat yang lemah. Contoh asam kuat berupa HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HBr, Hi, HBrO4, dan HiO3. Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian dalam air. Asam lemah menghasilkan basa konjugat yang lebih kuat dibandingkan basa konjugat asam lemah. Contoh dari asam lemah yaitu asam asetat, yaitu CH3COOH. Selanjutnya, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah basa yang mudah melepaskan OH-. Basa kuat terionisasi sempurna atau hampir sempurna dalam air. Basa kuat menghasilkan asam konjugat yang lemah. Contohnya adalah NaOH dan KOH. Basa lemah adalah basa yang sukar melepaskan ion OH-. Terionisasi sebagian dalam air menghasilkan asam konjugat yang lebih kuat. Contohnya adalah Na4OH dan NaHCO3. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Ka dan Kb. Konstanta kesetimbangan asam atau yang biasa kita sebut Ka, contohnya kita dapat lihat pada reaksi asam lemah Ha dengan air. Ha direaksikan dengan H2O menghasilkan H3O+ dan A-.
di mana dapat diperoleh kesimpulan konstanta kesetimbangan dari Ka-nya itu adalah konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha, maka menunjukkan bahwa makin sebesar konsentrasi konstanta kesetimbangan asam, maka asamnya akan semakin kuat. Ka dapat mengukur derajat ionisasi dari asam lemah. Selanjutnya, konstanta kesetimbangan basa atau yang biasa kita sebut Kb itu menunjukkan reaksi basa lemah B dengan air. B direaksikan dengan H2O menghasilkan BH+ ditambah OH-, di mana diperoleh konstanta kesetimbangannya Kb sama dengan konsentrasi BH+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi B. Diperoleh kesimpulan bahwa semakin besar Kb, maka basa akan semakin kuat. Kb dapat mengukur derajat ionisasi basa lemah. Ka konstanta asam dan Kb konstanta basa, bandingkan konsentrasi ion yang terbentuk dengan konsentrasi zat awal. Di mana semakin besar Ka menunjukkan bahwa asam akan semakin kuat. Semakin besar Kb, maka basa akan semakin kuat. Rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log konsentrasi OH-. pH ditambah pOH akan menghasilkan pKw. pH ditambah pOH hasilnya 14. Kw adalah hasil dari konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Selanjutnya adalah rumus dari pH asam kuat. Konsentrasi H+ dapat dihitung dari hasil perkalian dari A dikali Ma. Keterangannya adalah A menandakan banyak H+ yang diikat, sedangkan Ma adalah molaritas asam. Terdapat contoh soal pH asam kuat. Berapakah pH larutan HCl 0,01 m? HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Jumlah A adalah 1 karena H+ yang diikat adalah 1. Maka kita akan hitung konsentrasi H+ dari hasil perkalian dari M dikali A. M sudah diketahui di soal yaitu 0,01 m. Jadi 0,01 m dikali dengan A yaitu 1. Jadi 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita langsung saja menghitung pH dari hasil min log konsentrasi H+. Min log 10 pangkat min 2 yaitu adalah 2. Maka pH dari larutan HCl 0,01 m adalah 2. Selanjutnya adalah pH basa kuat. Untuk menghitung pH basa kuat, kita harus terlebih dahulu menghitung OH- konsentrasinya, yaitu dengan perhitungan perkalian dari B dikali Mb, dengan keterangan B merupakan banyak OH yang diikat, dan Mb merupakan molaritas basa. Terdapat contoh soal mengenai pH basa kuat. Berapakah pH larutan NaOH 0,01 molar? NaOH terlebih dahulu kita ionisasi menjadi Na+ ditambah OH-. Pertama, kita hitung dulu konsentrasi OH- dengan mengalikan M dikali B. M sudah terdapat di soal 10 pangkat min 2 dikali B yaitu 1, karena banyak OH- yang diikat adalah 1. Jadi 10 pangkat min 2 dikali 1 hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Karena ini merupakan basa, jadi kita harus terlebih dahulu menghitung pOH terlebih dahulu sebelum menuju ke perhitungan pH. pOH sama dengan min log OH-, yaitu min log 10 pangkat min 2, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kita ke tahap terakhir yaitu perhitungan pH, 14 dikurang pOH. 14 dikurang 2. Hasil perhitungan pH tersebut adalah 12. Untuk menghitung pH asam lemah dan basa lemah, kita perlu menentukan dulu terlebih dahulu konsentrasi H+ dan OH-nya. Yang pertama, asam lemah
Yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu konsentrasi H+, yaitu dengan perhitungan dari akar Ka dikali Ma. Dengan keterangan Ka merupakan tetapan ionisasi asam dan Ma adalah molaritas asam. OH- adalah akar dari Kb dikali Mb dengan keterangan Kb merupakan tetapan ionisasi basa dan Mb merupakan molaritas basa. Terdapat contoh soal pH asam lemah. Berapakah pH larutan HF 0,01 M dengan Ka 4 dikali 10 pangkat min 4? Jadi pertama kita harus menghitung terlebih dahulu konsentrasi H+ dengan akar Ka dikali Ma. Akar Ka Ma, akarnya 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya akar 4 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita langsungkan saja ke perhitungan pH dengan rumus min log H+. Min log 2 dikali 10 pangkat min 3 dari hasil perhitungan konsentrasi H+ tadi dimasukkan, lalu akan menghasilkan jumlah pH-nya 3 dikurang log 2. Terdapat pula contoh soal pH basa lemah. Berapakah pH larutan NH4OH 0,05 M Kb 10 pangkat min 5? Jadi kita hitung terlebih dahulu konsentrasi OH- dengan akar Kb dikali Mb. Sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3 menghasilkan akar 5 dikali 10 pangkat min 8, hasilnya adalah 2,2 dikali 10 pangkat min 4. Dengan kita lanjutkan ke perhitungan POH dengan rumus min log konsentrasi OH-. Sama dengan min log 2,2 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 4 dikurang log 2,2. Lalu kita lanjutkan ke perhitungan pH dengan mengurangkan 14 dikurang POH, yaitu 14 dikurang dalam kurung 4 dikurang log 2,2, hasilnya adalah 10 ditambah log 2,2. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sifat larutan garam. Dari asam pembentuk kuat dan basa pembentuk kuat, maka sifat larutan garam adalah netral. Contohnya adalah NaCl, K2SO4. Asam pembentuk kuat, basa pembentuk lemah, maka sifat larutan akan asam. Contohnya NH4Cl dan AlCl3. Asam pembentuk lemah dan basa pembentuk kuat, maka akan menghasilkan sifat larutan basa. Contohnya yaitu NaCH3COO dan KCN. Asam pembentuk lemah dan basa pembentuk lemah, maka sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa. Contohnya adalah NH4CH3COO dan NH4 2 kali CO3. Tahukah kamu bahwa air bisa bersifat asam dan basa? Air akan bersifat asam jika direaksikan dengan suatu asam. Begitu juga sebaliknya, air akan bersifat asam jika direaksikan dengan suatu basa. Sifat ini disebut dengan amfoter. Contoh reaksi dapat kita lihat dari gambar berikut. H2O sebagai basa, ketika kita mencampurkan HCl dengan H2O, maka HCl akan bertindak sebagai asam dan H2O akan bertindak sebagai basa, menghasilkan H3O+ sebagai asam konjugasi dan Cl- sebagai basa konjugasi. Yang kedua adalah H2O sebagai asam. Terdapat reaksi dari H2O sebagai asam dan NH3 sebagai basa, menghasilkan NH4+ sebagai asam konjugasi dan OH- sebagai basa konjugasi. Asam poliprotik melepaskan lebih dari satu ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Contohnya seperti H2C2O4, H3PO4, H3ASO4. Asam-asam poliprotik itu melepaskan H+ secara bertahap dan pada setiap tahap hanya satu H+ yang dilepaskan. Contoh asam poliprotik adalah H3PO4. H3PO4 ini terbagi menjadi 3 tahap. Proton pertama paling mudah dilepaskan. H3PO4 bersifat asam lemah tetapi cukup signifikan untuk tahap pertama. Proton kedua jauh lebih sulit dilepaskan. H2PO4- bersifat asam sangat lemah. Proton ketiga hampir tidak terionisasi. HPO42- bersifat sangat lemah. Buffer atau larutan dapar merupakan larutan kimia yang berfungsi untuk menjaga kestabilan pH dari keasaman atau kebasaan agar tidak berubah secara signifikan ketika ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun air pengenceran. Untuk buffer asam, cara menghitung pH-nya diawali dengan menghitung konsentrasi H+, yaitu dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Lalu min log H+ sama dengan min log Ka dikurang log konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Lalu rumus pH yaitu dengan pKa dikurang log
konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Untuk buffer basa, pertama kita hitung terlebih dahulu konsentrasi OH- dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasi. Lalu Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. POH yaitu dengan pKa dikurang log mol asam basa lemah dikurang mol asam konjugasi. pH seperti biasa 14 dikurang POH. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis larutan buffer. Ada dua. Yang pertama itu adalah buffer asam, penyusunnya dari asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya. pH di bawah 7, contohnya seperti CH3COOH ditambah CH3COONA, rumusnya dari pH sama dengan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Jenis yang kedua adalah buffer basah, disusun dari basa lemah dan asam konjugasi atau garamnya. pH di atas 7, contohnya NH4OH ditambah NH4Cl. Rumusnya dari POH sama dengan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. pH-nya dari 14 dikurang POH. Larutan buffer dipakai dalam sistem biologis, sistem buffer bikarbonat, H2CO3 atau HCO3-, buffer utama dalam darah yang menjaga kestabilan pH darah sekitar 7,35 sampai 7,45. Selanjutnya ada sistem buffer fosfat H2PO4- atau HPO42- yang penting dalam cairan intrasel dan ginjal, membantu pengaturan pH urin, umumnya pH 6 dari rentang pH 4,5 sampai 8. Contoh soal, sebanyak 100 ml larutan NH4OH 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan HCl 0,1 m dengan Kb NH4OH sebesar 10⁻⁻⁵, maka pH campuran tersebut sebesar. Pertama-tama kita hitung dulu mol NH4OH dengan mengalihkan volume dikali molaritas. Volumenya adalah 100 ml dikali dengan 0,1 m sama dengan 10 mmol. Selanjutnya menghitung mol HCl dengan mengalihkan volume dikali molaritas 50 ml dikali 0,1 m. Hasilnya adalah 5 mmol. Selanjutnya, kita menghitung mula-mula reaksi sisa. NH4OH mula-mulanya 10, HCl mula-mulanya 5, NH4Cl minus, H2O minus karena itu adalah produk. Reaksi, karena yang paling kecil adalah HCl molnya, jadi kita kurangin di semuanya. Pertama kita kurangin dulu dari HCl-nya di minus 5, lalu ke NH4OH di minus 5, dan di NH4Cl plus 5, H2O plus 5, lalu sisa dari HCl habis, NH4OH sisanya 5, NH4Cl terdapat 5 sebagai mol garam, dan NH4OH sebagai mol basa sebesar 5. Selanjutnya, kita menghitung konsentrasi OH-, sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam sama dengan 10⁻⁵ dikali 5 mmol dibagi 5 mmol, hasilnya adalah 10⁻⁵. Selanjutnya kita menghitung POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10⁻⁵, hasilnya adalah 5. pH 14 dikurang POH, yaitu 14 dikurang 5, hasilnya adalah 9. Selanjutnya saya akan membahas mengenai titrasi. Titran adalah konsentrasi yang sudah diketahui, titrat adalah konsentrasi yang belum diketahui. Titik ekuivalen adalah saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Reaksi netralisasi selesai. Contohnya saat HCl dititrasi dengan NaOH, titik ini tercapai saat mol HCl sama dengan mol NaOH. Titik akhir, saat indikator berubah warna menandai titrasi hampir selesai, biasanya sedikit berbeda dari titik ekuivalen. Rumus titrasi adalah Ma dikali Fa dikali A sama dengan Mb dikali Fb dikali B. Keterangan Ma adalah molaritas asam, Fa adalah volume asam, A adalah valensi asam, Mb adalah molaritas basah, Fb adalah volume basah, B adalah valensi basah. Terdapat contoh soal, sebanyak 20 ml larutan asam sulfat dititrasi dengan NaOH 0,1 m dan ternyata pada akhir titrasi diperlukan volume NaOH sebesar 20 ml. Molaritas asam sulfat tersebut adalah diket. Asam sulfat H2SO4, Fa-nya 20 ml, Mb-nya 0,1 m, Fb-nya 20 ml. Ditanya, berapa molaritas asamnya? Ma dikali Fa dikali A sama dengan Mb dikali Fb dikali B, Ma dikali 20 ml dikali 2 sama dengan 0,1 m dikali 20 ml dikali 1, Ma 0,1 m dibagi 2. Hasilnya adalah 0,05 m. Kurva titrasi, yang pertama ada basa kuat dititrasi dengan asam kuat, pH awalnya tinggi, titik ekuivalen pH 7, kurva turun perlahan, turun tajam di titik ekuivalen, lalu turun perlahan lagi. Yang kedua, basa lemah dititrasi dengan asam kuat, pH awalnya lebih rendah dari basa kuat, titik ekuivalen pH lebih kecil dari 7, kurva turun perlahan, lonjakan pH tidak terlalu tajam.
Yang ketiga, basa kuat dititrasi dengan asam lemah, pH awalnya tinggi, titik ekuivalen lebih dari 7 pH-nya, kurva turun perlahan naik tajam ke titik ekuivalen lalu stabil. Yang keempat, basa lemah dititrasi dengan asam lemah, pH awalnya menengah, titik ekuivalen pH mendekati netral, kurvanya landai, perubahan pH terjadi perlahan. Kelarutan atau solubility merupakan jumlah konsentrasi optimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Satuannya mol per liter atau gram per liter. Hasil kali kelarutan atau biasa kita sebut dengan KSP merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion terlarut dalam keadaan jenuh dipangkatkan koefisien. Nah, rumus dari KSP ini dapat dilihat pada gambar berikut. Jika KSP kecil, maka akan sukar larut, contohnya seperti AgCl. Dan KSP besar, maka akan mudah larut, contohnya NaCl. Misalnya, kelarutan MgOH 2 kali adalah S, maka MgOH 2 kali ditandai dengan S, Mg2 plus ditandai dengan S, ditambah 2 OH- yang ditandai dengan 2S karena OH- berjumlah 2, maka KSP MgOH 2 kali adalah sebagai berikut. KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH- 2 pangkat 2, KSP S dikali konsentrasi 2S dipangkatkan 2, KSP sama dengan 4S3 sama dengan S 3 akar KSP dibagi 4. Persamaan kelarutan dan hasil kali kelarutan KSP bergantung pada jumlah ion dari zat terlarut. Hubungan S dan KSP dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Ada jumlah ion, KSP, dan S. Misal, jika jumlah ionnya 2, maka KSP-nya adalah S pangkat 2, maka S sama dengan akar KSP. Jika jumlah ionnya 3, maka KSP-nya sama dengan 4, S pangkat 3, S 3 akar KSP dibagi 4. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. QSP. Jika nilai QSP lebih kecil dari KSP, maka belum tepat jenuh atau tidak terbentuk endapan. Jika nilai QSP sama dengan KSP, maka tepat jenuh, endapan belum terbentuk. Jika QSP lebih besar dari KSP, maka lewat jenuh dan terbentuklah endapan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu akan melemahkan gaya antar molekul zat elektrolit sehingga molekul air akan semakin mudah menarik zat elektrolit tersebut sehingga semakin tinggi kelarutannya. Jenis pelarut, senyawa polar lebih larut dalam pelarut polar dan sukar larut dalam pelarut non-polar. Senyawa nonpolar mudah larut dalam pelarut nonpolar dan sukar larut dalam pelarut polar. Ion senama. Adanya ion senama akan mengakibatkan kelarutan suatu senyawa berkurang karena menggeser reaksi kesetimbangan ke arah kiri. Ion senama tidak mengubah nilai KSP. Yang keempat adalah pH. Pada umumnya, basa lebih mudah larut dalam larutan netral atau asam dibandingkan dengan dalam larutan yang bersifat basa. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, garam basa, mudah larut dalam asam kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, garam asam, mudah larut dalam basa kuat. Yang terakhir adalah pembentukan ion kompleks. Larutan dari garam yang sukar larut dapat ditingkatkan dengan cara mengubah salah satu ionnya menjadi ion kompleks yang mudah larut. Contoh, AgCl merupakan garam sukar larut dalam air. Jika AgCl direaksikan dengan larutan Na4OH, maka terbentuk ion kompleks AgNH3 2 kali plus yang mudah larut dalam air. Aplikasi di bidang farmasi, pada materi asam dan basa, sifat asam atau basa suatu obat mempengaruhi kestabilan kimia, bentuk ionisasi, dan cara obat berinteraksi dalam tubuh. Banyak obat dibuat dalam bentuk garam asam atau basa agar lebih stabil dan mudah diserap. Materi pH sangat penting untuk keamanan dan efektivitas obat. pH yang sesuai mencegah iritasi, misalnya pada obat tetes mata dan injeksi, serta mempengaruhi derajat ionisasi obat yang menentukan kecepatan penyerapan obat di lambung atau di usus. Pada materi titrasi itu digunakan dalam analisis farmasi untuk menentukan kadar zat aktif, kemurnian bahan baku, dan tetapan dosis. Metode ini penting dalam kontrol kualitas agar obat dapat memenuhi standar. Lalu, larutan penyangga atau buffer itu penting karena buffer dapat menjaga pH sediaan tetap stabil sama penyimpanan dan pemakaian. Ini penting karena perubahan pH dapat menyebabkan obat rusak, mengendap, atau kehilangan efektivitas. Yang terakhir adalah materi kelarutan. Kelarutan dapat menentukan bioavailabilitas obat. Obat yang sukar larut akan sulit diserap tubuh. Oleh karena itu, kelarutan sering ditingkatkan dengan pengaturan pH, pembentukan garam, atau penggunaan buffer.